ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas program yaitu bekal ilmu syar'i menyambut bulan Ramadan yang suci. Sebagaimana telah kami sampaikan, ya untuk kajian kitab Riyadhus Shalihin akan kita tunda sampai pembahasan ini selesai. Jadi kurang lebih sampai 59 atau 60 hari kita akan membahas yaitu masalah seputar as-siyam. Karena sekarang kita berada pada bulan Rajab, tanggal 2 Rajab, maka pertanda bulan Ramadan semakin dekat hendak bertemu dengan kita. Dan tentu saja kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada bulan Ramadan di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Allahumma amin. Karena kita tidak tahu ajal kapan ya akan datang kepada kita. Ya, setiap kita sedang menuju kepada kematian, dan orang yang bahagia adalah mereka yang senantiasa mengingat kematian dan mereka mempersiapkan amal sebanyak-banyaknya. Kemudian semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Jadi sekarang adalah pertemuan perdana kita, pertemuan yang pertama. Kita membahas tentang hukum puasa di bulan Ramadan. Kalau musannif rahimahullah berkata penulis kitab ini yaitu Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi Al-Khalafi hafizahullah, Kitabus Siyam, yaitu tentang bab tentang masalah puasa. Maka yang pertama kali beliau membahas adalah hukmuhu, apa hukum berpuasa di bulan Ramadan. Ini penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena kita saksikan ketika datang bulan Ramadan betapa banyak kaum muslimin yang mereka tidak melaksanakannya. Bahkan mereka terang-terangan melakukan makan dan minum di depan umum. Allah musta'an, ini musibah. Kenapa? Karena puasa Ramadan yaitu hukumnya adalah wajib. Maka beliau mengatakan di sini hukmuhu shaumu ramadhana ruknun min arkanil Islam. Jadi berpuasa di bulan Ramadan itu adalah salah satu di antara rukun Islam. Artinya apa? Wa fardhun min faraidhihi. Artinya puasa di bulan Ramadan itu adalah wajib. Ya, di antara kewajiban-kewajiban yang lain. Ya, maksudnya apa? Puasa di bulan Ramadan ini adalah wajib, jemaah. Ya, sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain. Dan Ramadan ini adalah salah satu di antara rukun Islam. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya rukun Islam itu adalah yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua adalah salat, yang ketiga adalah zakat, keempat adalah puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu untuk melakukannya. Kemudian ketika kita berbicara tentang masalah kewajiban, ya maka kita harus membawakan dalil. Ya, kita harus apa? Membawakan dalil. Ya, pertanyaannya mana dalilnya? Mana dalilnya? Maka di sini dibawakan oleh muallif dalilnya yang pertama, yaitu apa? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di dalam Al-Qur'an yang ma'ruf, yaitu di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya, tujuannya adalah supaya kalian bertakwa. Nah, ketika datang bulan Ramadan, kita sering mendengarkan ayat ini disampaikan oleh para khatib, dan juga kita sering mendengarkan ya disampaikan oleh para dai.
atau yang mereka mengisi ceramah yang menjelang berbuka di puasa Ramadan, atau misalkan setelah ba'da salat Isya menjelang salat tarawih ada tausiyah, ada kultum, maka sering mereka membawakan ayat ini. Maka di dalam ayat ini jamaah adalah ayat yang menunjukkan tentang dalil wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Coba kita renungkan ayat ini sejenak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Ya, maka setiap mereka yang beriman maka tergerak hatinya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, kalaulah seandainya di dalam ayat Al-Qur'an terdapat kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka hendaknya kita menyiapkan kuping kita menyiapkan telinga kita. Kenapa? Karena setelahnya itu imma untuk perintah ya yang Allah perintahkan, atau sesuatu yang Allah larang. Ya, jadi dua kemungkinan. Pertama adalah perintah, yang kedua adalah larangan. Maka di dalam ayat ini adalah perintah. Apa yang telah Allah perintahkan? Al-siyam, puasa. Bahwasanya puasa ini telah Allah wajibkan atas orang-orang sebelum kita dan juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja puasa ini memiliki tujuan. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi artinya jamaah, dengan puasa yang kita lakukan, ya di siang harinya kita puasa, ya dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, maka tujuannya itu hanya satu, untuk apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah puasa yang kita lakukan, maka itu seharusnya apa? Membuat rasa takwa kita bertambah, bertingkat. Ya, jadi jangan sampai ketika kita menjalankan ibadah puasa maka takwa kita tidak meningkat, kita tidak bertakwa kepada Allah, tidak semakin bertambah takwa kita kepada Allah. Kalau seandainya tidak bertambah puasa kita, kalau seandainya tidak bertambah takwa kita, mungkin kita hanya sekedar menahan dahaga, hanya sekedar menahan lapar, tidak ada ruh daripada puasa tersebut, yaitu hanya menjalankan aktivitas seperti biasanya. Nah, kita buat program. Apa programnya? Kalaulah seandainya Allah mempertemukan kita pada bulan Ramadan di tahun ini, Allahumma amin, maka kita jadikan bahwasanya puasa Ramadan di tahun ini adalah puasa yang terbaik untuk kita. Terbaik ya bagi kita. Dengan apa? Dengan kita mempersiapkan apa? Ilmu terlebih dahulu untuk menyambut bulan Ramadan yang suci tersebut. Naam. Ya, kenapa? Karena Imam Bukhari rahimahullah mengatakan al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum perkataan dan perbuatan. Kita harus mempersiapkan ilmu ketika menyambut bulan Ramadan. Dan saya yakin mungkin jamaah sudah pernah mendengarkan tentang pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas. Tapi apa? Dalam masalah agama ini tidak pernah bosan dan tidak pernah basi pembahasan. Ya, semakin kita ulang-ulang maka kita semakin paham, semakin diulang-ulang kita semakin ingat, semakin diulang-ulang kita semakin memahami. Nah, inilah tujuan daripada kita membahas tentang masalah al-siyam. Ya, naam. Kemudian jamaah, ayat yang kedua adalah sama, yaitu dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya, yaitu bulan Ramadan, kata Allah, adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Maka kita lihat ketika datang bulan Ramadan, banyaknya kaum muslimin mereka membaca Al-Qur'an, ya mereka menghatamkan Al-Qur'an, tapi sangat disayangkan itu hanya berlaku pada bulan Ramadan kebiasaan yang mereka lakukan. Tentu saja kita orang yang beriman tidak demikian. Kita membaca Al-Quran tidak hanya pada bulan Ramadan, hanya saja ketika datang bulan Ramadan, porsi kita untuk membaca Al-Quran itu lebih banyak. Ini tidak masalah, mending daripada apa? Tidak membaca Al-Quran sama sekali. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hudan linnas, yang mana Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia.
wa bayyinati minal huda wal furqan. Dan Al-Quran itu adalah penjelasan, ya, petunjuk, ya, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Maka kalau kita hendak selamat, pelajari Al-Quran. Kalau kita hendak sampai ke surganya Allah, amali Al-Quran. Yang mana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin." Demikianlah kitab Al-Quran, kata Allah, yang di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum." Nah, di sini sisi pendalilan kita. Faman, maka barang siapa, kata Allah, syahida, yang menyaksikan, minkum, dari kalian. Apa yang kita saksikan? Asy-syahra, itu bulan Ramadan. Maksudnya barang siapa yang berada pada bulan Ramadan, barang siapa yang dia ada pada bulan Ramadan, dia bertemu pada bulan Ramadan, dia melihat bulan Ramadan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyasumhu", maka hendaklah dia berpuasa. Maka hendaklah dia berpuasa. Maka ini ayat yang kedua ini adalah dalil bahwasanya barang siapa di antara kita yang bertemu dengan bulan Ramadan, maka hendaklah apa kata Allah Azza wa Jalla, "Falyasumhu", maka hendaklah dia berpuasa. Maka dengan dua ayat ini jamaah menunjukkan puasa di bulan Ramadan itu adalah wajib bagi setiap muslim. Ya, na'am. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, dan insyaallah besok kita kembali akan melanjutkan, yaitu dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesimpulannya jamaah bahwasanya yang pertama, berpuasa di bulan Ramadan adalah wajib, ya, bagi setiap muslim. Kemudian nanti akan kita sampaikan, ya, puasa Ramadan ini diwajibkan kepada siapa saja. Nanti akan kita bahas pada setiap pembahasan berikutnya. Ya, jadi yang pertama adalah kita mengenal dulu hukumnya. Apa hukum puasa di bulan Ramadan? Maka jawabannya adalah apa? Wajib. Ya. Kemudian yang kedua, dari mana kita mengetahui bahwasanya puasa Ramadan itu adalah wajib? Ya, maka jawabannya adalah yang pertama dari Al-Qur'anul Karim. Mana dalilnya? Lihat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Dan juga dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. Ya, nah ini dari Al-Qur'an. Maka sudah cukup kita meyakini bahwasanya di puasa di bulan Ramadan itu adalah kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kemudian kesimpulan yang ketiga, maka ketika kita telah mengetahui hukum puasa di bulan Ramadan itu adalah wajib, maka barang siapa yang tidak menjalankannya, barang siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka sungguh dia telah melakukan dosa besar di antara dosa-dosa besar. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Kabair bahwasanya ada 90 lebih dosa-dosa beliau sebutkan. Nah, di antara dosa besar berikutnya yang beliau sebutkan dalam kitab beliau itu adalah orang yang berbuka ketika di bulan Ramadan. Berbuka jamaah itu mendapatkan siksa, berbuka belum pada waktunya. Ya, kalau berbuka sudah masuk waktunya boleh. Nah, ini berbuka belum masuk waktunya, dia diazab oleh Allah. Lantas bagaimana dengan orang yang sengaja untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan? Maka sangat berat siksaannya, sangat besar ancamannya. Maka inilah yang harus kita ketahui supaya apa? Jangan sampai terbesit di dalam hati kita untuk membatalkan puasa kita kalau seandainya kita tidak ada uzur. Nanti akan dibahas juga siapakah mereka yang mendapatkan uzur. Terus bagaimana dengan orang yang sudah tua? Apakah dia puasa ataukah qada ataukah semisalnya? Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya bismillah. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah besok kita akan membacakan hadis yang dibawakan oleh muallif. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.